Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi bersama Anji Perdamaian dalam menulis kreatif. Oke guys, dalam menulis kreatif kali ini kita akan membahas bagaimana sih tips menjadi penulis pemula. Ya, seperti yang kalian ketahui bahwa saya atau mungkin dikenal sebagai Mr. AM telah menerbitkan 3 buku. Yang pertama, antologi puisi Rindu Tak Bertitik, novel melodi terakhir, dan karya saya yang kedua ini adalah novel Sepasang Sayap, yang alhamdulillah sudah menembus kategori top seller. Oke. Kalian ingin menjadi seperti saya, tapi bingung bagaimana sih tipsnya untuk menjadi penulis? Oke, maka dari itu, jangan skip videonya, tetap tonton dari video awal sampai akhir. Inilah tips menjadi penulis pemula. Tips yang pertama yaitu, tentukan apa yang ingin kamu tulis. Ya, sebagaimana mestinya, dalam melakukan suatu hal, kita terlebih dahulu harus memikirkan apa sih tema yang akan kita gunakan? Bagaimana sih konsepnya? Ya, seperti itulah dalam menulis juga. Langkah pertama, kita harus memikirkan apa yang harus kita tulis. Apakah itu dalam bentuk artikel, novel, cerpen, antologi puisi, atau cerita-cerita mistis. Iya, tapi kita juga harus memikirkan hal apa sih yang kita sukai, karena dalam menulis sesuatu kita harus berlandaskan dengan apa yang kita sukai. Bagaimana mungkin kita tidak menyukai hal itu tetapi kita menuliskan hal tersebut? Jadi tidak akan bisa. Langkah yang kedua adalah latihan menulis. Beranjak dari langkah yang pertama tadi, bahwa kita sudah menentukan apa sih yang akan kita tulis, maka langkah selanjutnya adalah latihan menulis. Contohnya, di langkah pertama, kita sudah memutuskan bahwa kita akan menulis sebuah novel. Maka langkah berikutnya adalah kita harus latihan menulis novel. Bagaimana sih tata cara menulis novel? Apa aja sih yang harus kita tulis dalam sebuah novel? Dan ingat, tanpa latihan, kita tidak akan bisa menjadi apapun. Masuk langkah yang ketiga adalah menikmati proses menulis. Pastinya, dalam menjalankan sebuah proses menulis, ada kalanya kita akan merasakan bosan, jenuh, bahkan tertekan. Maka dari itu, kita harus menikmati tiap proses yang kita jalani. Dan jangan sesekali kita terbebankan dengan kalimat aku harus menulis. Tapi sebaliknya, kalimat aku harus menulis, kita ubah persepsinya. Kita ubah pola pikir kita menjadi aku menyukai menulis. Maka dengan begitu, insya Allah pastinya kita tidak akan mengalami terbebankan oleh menulis. Langkah yang keempat adalah tentukan waktu menulis yang teratur. Tentunya sebagai penulis, kita harus menjadwalkan kapan kita harus menulis dan kapan kita harus healing. Contohnya, kita membuat jadwal menulis itu 1 minggu 1 kali, atau 3 hari 1 kali menulis, atau jika lebih bagus 1 hari 1 kali. Sama seperti saya dalam menuliskan sebuah novel Sepasang Sayap, saya menjadwalkan dalam menulis 1 hari 1 kali, yang dimana dalam 1 hari tersebut saya menargetkan harus mendapatkan 1 bab atau bahkan 2 bab. Tips yang kelima adalah bacalah lebih banyak buku. Semakin banyak buku yang kita baca, semakin banyak referensi yang kita dapatkan, semakin baik hasil tulisan kita. Dan perlu diingat, penulis yang baik adalah penulis yang rajin membaca.
Selanjutnya adalah mencatat semua ide yang sudah kita dapatkan. Beranjak dari langkah yang tadi, kita membaca buku. Tentunya dalam membaca tersebut kita akan mendapatkan ide dong. Nah, jika kita sudah mendapatkan ide tersebut, kita harus sesegera mungkin untuk mencatatnya. Entah itu di HP, di buku, atau dimanapun. Jangan sampai ide tersebut hilang. Masuk ke langkah yang ketujuh adalah temukan wadah untuk menyimpan semua tulisanmu. Nah, untuk wadah ini, kita bisa menyimpan semua hasil tulisan kita, semua hasil karya kita dalam bentuk buku atau dalam bentuk dokumen. Atau bahkan kita bisa menyimpannya di dalam sebuah platform online seperti Wattpad, Novel.me, Noveltune, Vizo, atau dan lain sebagainya. Banyak kok platform-platform online yang menyediakan wadah untuk penulis pemula. Tips selanjutnya adalah meminta teman untuk membaca karya kita. Tentunya, untuk mengetahui apakah tulisan kita itu sudah bagus atau tidak, tulisan kita itu sudah layak atau tidak untuk diterbitkan, kita harus mempunyai pembaca terlebih dahulu. Nah, kalau yang menyimpan semua file tulisannya melalui platform online seperti Wattpad, Noveltune, atau Vizo tadi, sudah pastinya mereka telah memiliki pembaca tersendiri. Karena di platform online tersebut menyediakan wadah untuk penulis atau wadah untuk pembaca. Jadi di sana mereka sudah mempunyai pembaca tersendiri dan tentunya pembaca tersebut akan memberikan komentar apakah karya tersebut sudah bagus atau tidak. Nah, tapi jika kita tidak memilih untuk menyimpan karya kita di platform online tersebut, kita bisa meminta teman kita atau sahabat kita untuk membaca hasil karya kita. Nah, setelah ia membacanya, pastinya bakalan timbul nih komentar-komentar apakah sudah bagus atau tidak, penulisannya sudah bagus atau tidak, alur ceritanya menarik atau tidak. Nah, kita bisa meminta pendapatnya, kita bisa bertukar pikiran. Ia memberikan komentar dan saran, kita menerima dan memperbaiki hasil tulisan tersebut. Langkah selanjutnya adalah coba kirimkan karya kita ke media cetak. Kita sudah mempunyai karya nih, hasil novel kita sudah selesai, sudah direvisi juga dan juga sudah siap untuk diterbitkan. Jadi kita harus mencoba untuk mengirimkan ke media cetak atau penerbit-penerbit. Nah, kalau yang menulisnya di platform online seperti Wattpad tadi, tentunya nantinya jika karya tersebut bagus dan memiliki ribuan bahkan jutaan pembaca, pastinya untuk penerbit atau media cetak itu sendiri akan datang kepada kita untuk meminang karya kita. Tetapi jika kita tidak menulis di platform online tersebut, kita bisa memilih sendiri penerbit mana yang akan kita jadikan atau yang akan kita ajak kerjasama untuk menerbitkan karya kita. Suka tips yang terakhir, yaitu jangan patah semangat. Beranjak yang tadi, kita sudah mengirimkan naskah kita ke penerbit-penerbit, namun ditolak. Nah, saat ditolak itu, kita jangan langsung patah semangat, kita jangan langsung menyerah. Justru sebaliknya, dengan ditolaknya naskah kita harus berpikir dong, kenapa sih naskah kita bisa ditolak? Apa sih yang kurang di naskah kita? Nah, dengan begitu, kita perbaiki kembali, kita revisi kembali, dan juga kita perbaiki cara-cara kita menulisnya gimana, alur cerita tempat cerita kita menulis novel itu gimana. Setelah itu, kita coba kirimkan kembali. Insya Allah diterima. Nah, itulah topik pembahasan kita pada hari ini mengenai tips menjadi penulis pemula. Intinya, tetap semangat, jangan menyerah. Karena menulis adalah jembatan ilmu dan semangat dalam mengejar dunia literasi. Sekian menulis kreatif pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.